Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri meminta kepala daerah untuk turun ke lapangan guna mengendalikan inflasi. Seluruh kepala daerah harus bisa menjaga suplai dan demand dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa menjaga suplai dan demand. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Hairul Dwi Sapta, usai rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah se-Banten di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Jumat 7 Maret tahun 2025. TB Hairul Dwi Sapta mengatakan dengan Pemda turun ke lapangan maka dapat memberikan masukan langsung ke pemerintah pusat. Selama ini pengendalian inflasi di Banten sudah cukup bagus. Apalagi seluruh kepala daerah berkomitmen untuk bisa menjaga komoditas serta persediaan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Hairul menegaskan kerjasama antar daerah harus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih saat mendekati libur Hari Raya Idul Fitri mulai 28 Maret hingga 8 April mendatang. Pengendalian inflasi di Provinsi Banten masih bagus untuk terkendali, terutama komitmen kepala daerah yang penting, Bapak Ibu sekalian, baik gubernur maupun bupati wali kota, untuk bisa menjaga komoditas dan konsumsi, demand and supply yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar wilayah provinsi. Tentunya supply and demand ini juga perlu diperkuat dengan kerjasama antar wilayah yang produsen. Dan tadi kami juga sampaikan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pesan Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri, seluruh kepala daerah harus bisa menjaga supply and demand bagi masyarakat dengan melakukan analisis evaluasi terhadap penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan yang ada. Nah, oleh karena itu rapat yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten, Pak Gubernur dan Mas Ibda yang dipimpin hari ini dengan BI, dengan rekan dari Menko Perekonomian, ini bisa menjadi dorongan untuk bisa juga yang pertama menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita akan mulai memasuki masa libur Idul Fitri dari tanggal 28 Maret hingga 8 April, dan supply and demand untuk menjaga inflasi kenaikan harga juga perlu kita jaga. Dan pesan kami dari Kementerian Dalam Negeri, rekan-rekan pemerintah daerah OPD turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana operasi pasar, bagaimana kondisi petani, bagaimana kondisi irigasi yang ada, dan permasalahan-permasalahan yang ada untuk bisa diantisipasi dan diselesaikan untuk koordinasi masukan dari pemerintah daerah untuk kepada pemerintah pusat agar intervensi inflasi ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, PJ Sekda Banten Nana Supiana mengatakan terdapat 8 komoditas bahan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas. Ia mengungkapkan seluruh kepala daerah di Banten berkomitmen untuk mengendalikan inflasi di Banten. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, salah satunya operasi pasar. Semua komoditas yang menjadi pemicu akan tetap dijaga. Ia juga mengingatkan agar operasi pasar tidak hanya seremonial. Stabilitas inflasi di Provinsi Banten untuk dengan segala instrumennya. Dalam komoditas kita jaga betul. Pertama, ketersediaan stok. Kemudian yang kedua, keterjangkauan harga untuk tetap kita akan jaga. Yang ketiga, kelancaran distribusi dan meningkatkan komunikasi efektif antar 8 kabupaten kota di Provinsi Banten untuk sentra-sentra komoditas yang menjadi perhatian khusus. Itu yang pertama kaitan dengan inflasi. Kemudian yang kedua, kita terus meningkatkan indeks digitalisasi pemerintah di dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dua hal yang saling mendukung antara menjaga stabilitas inflasi daerah, kemudian digitalisasi pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M. Musa mengatakan rapat koordinasi perlu diselenggarakan karena akan menghadapi hari besar keagamaan yang cenderung mengalami kenaikan permintaan sehingga terjadi inflasi. Ia berharap dengan adanya rapat koordinasi bisa mengantisipasi, mencegah dan mengurangi inflasi.
Rapat koordinasi TPID dan TP2DD tahun 2025 ini diselenggarakan didasarkan atas dua hal ya. Yang pertama, perlu diselenggarakan rapat koordinasi yang lebih erat ya, karena kita akan menghadapi HBKN Idul Fitri tahun 2025, di mana dalam rangka HBKN tentunya ada kecenderungan permintaan akan barang dan jasa itu meningkat, dan seperti tahun-tahun sebelumnya ada tren kenaikan inflasi, sehingga dirasa perlu untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi itu dilaksanakan dan melibatkan seluruh kepala daerah. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni berharap koordinasi tersebut terus berjalan dan rapat koordinasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Karena masih terbantu oleh adanya diskon listrik ya. Dan ya mudah-mudahan koordinasi ini terus berjalan. Tadi saya minta, ini kan koordinasi seperti ini kan hanya setahun 2 kali. Saya bilang boleh nggak kalau ditambah, terus boleh nggak bergantian di daerah, insya Allah nanti disampaikan. Pak, tadi juga ada catatan dari kementerian ya soal champion ya. Daerah-daerah di kabupaten kota masih ada yang beberapa yang turun justru. Gimana? Ya itu jadi tadi di situ ditekankan pentingnya koordinasi. Namanya juga rapat koordinasi ya. Nah, jadi alhamdulillah tadi kepala daerah hadir semua. Ada harapan Pak di tengah bulan Ramadan ini tentang hari raya terkait komoditi pangan Pak? Ya harapan kita tentu tadi juga disampaikan bahwa di situ ada strategi tadi 4T atau apa strategi ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan inflasi kita terjaga, ketersediaan dan distribusi juga lancar.